Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal malaikatil muqarrabin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini sudah memasuki hari keberapa Bapak-bapak? Alhamdulillah, berarti masih ingat. 9 Ramadan, kita malam ini sudah masuk malam ke-10. Masya Allah. Tidak terasa sudah sepertiga dari bulan Ramadan kita sudah melewatinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, semua amal ibadah, dan mudah-mudahan ia menjadi pemberat timbangan kebaikan bagi kita pada saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Hijrah yang sama-sama kami hormati. Izinkan pada malam hari ini kita bersama-sama untuk sharing, untuk belajar bersama. Dan malam hari ini kaitan dengan bagaimana tentang menyikapi polarisasi umat Islam, terlebih lagi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau dalam istilah KBBI, apa yang dimaksud dengan polarisasi itu proses, perbuatan, cara menyinari atau penyinaran. Yang kedua adalah magnetisasi. Terus yang terakhir adalah pembagian atas dua bagian, kelompok orang yang berkepentingan dan sebagainya ataupun yang berlawanan. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang harus kita perhatikan, yang harus kita mengisafkan diri kita adalah bagaimana agar kita ini mampu mengelola konflik, mampu mengelola perbedaan-perbedaan yang ada. Boleh jadi, walaupun tidak menjadi keseluruhan adalah bagaimana tentang satu kegiatan yang mungkin kita sudah melewatinya bersama, yang itu tidak sedikit bisa menyebabkan kepada polarisasi umat. Sorry to say, artinya bahwa pada Pilpres yang lalu, ini adalah realita. Bukan berarti kemudian kita mengungkap dan tidak, tetapi kita ambil hikmah. Bahwa ada yang menjadikan terjadinya polarisasi terbelah sedemikian rupa umat. You mau 01, mau 02, mau 03, 04 sampai angkanya berapa. Tetapi yang kemudian adalah jangan sampai menimbulkan perpecahan. Karena tidak sedikit, mohon maaf, di antara sebagian di antara saudara kita yang kemudian mindsetnya boleh jadi engkau adalah sahabat atau boleh jadi engkau adalah musuhku. Persoalan kompetensi, persoalan kompetisi, perlombaan, dimanapun juga ada yang namanya menang, ada yang namanya kalah. Itu sunnatullah. Makanya dalam perlombaan ada juara 1, juara 2, juara 3. Tetapi dikasih tambahan seperti harapan 1, harapan 2, harapan 3. Nah ini yang harus kita pahami bersama, bahwa sunnatullah adalah perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita itu biasa.
Likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala itu punya ide. Setiap apa yang ada di kepala kita, tiap masing-masing berbeda satu sama lainnya. Bahwa terjadinya proses yang tajam itu seharusnya menyebabkan kita ini jangan kemudian terbawa arus. Malah semakin meningkatkan. Malah semakin ta'assub dalam tanda petik fanatisme buta yang menyebabkan dia seolah merasa paling benar yang lain. Tidak. Seharusnya itu sudah selesai. Seharusnya itu kemudian tidak terlalu hatur nuhun Pak. Terima kasih. Maaf saya pakai dua bahasa. Terima kasih. Itu jangan sampai kemudian berlarut-larut. Tidak sedikit di antara saya ikutin grup ABCD. Masya Allah. Itu masih ada saja yang kemudian belum move on. Ini sudah tahun 2000 berapa? 2002. Udah mulai panas sebetulnya karena udah 23, 24. Kita tidak bicara hal yang ini agenda 5 tahun itu biasa. Tetapi masih banyak yang kemudian itu menyisakan problema-problema. Dan itu na'udzubillah sehingga menyebabkan kepada yang tadinya bersaudara kemudian terpisah. Yang tadinya bersahabat kemudian ma'asalama, say goodbye. Ada apa? Perbedaan-perbedaan yang tajam, kalau kita mampu mengelolanya dengan baik, dengan kepala dingin, dengan penuh dengan maklumat, referensi, itu insya Allah tidak akan terjadi hal yang demikian. Dan ini yang dikhawatirkan, ditakutkan, bagaimana kita bisa mau kompak umat kita, kalau dalam mengelola perbedaan ini saja tidak bisa dipersatukan. Kita sebagai bangsa, kita sebagai citizen, kita sebagai warga, kita sebagai saudara seakidah, seharusnya sudah memahami bahwa perbedaan-perbedaan yang kecil, perbedaan-perbedaan yang mungkin bukan sebagai prinsip, jangan sampai kemudian menjadinya kita tercerai-berai. Menyebabkan kita malah tidak kompak. Menyebabkan kita malah sibuk dengan kelompok-kelompok yang merasa itu paling besar, tetapi sejatinya itu adalah kelompok kecil. Kita ingin bersama-sama memiliki ultimate goals ya, tujuan yang besar. Tetapi dari fakta dan realitanya kita belum mampu untuk itu. Ini yang perlu harus kita dengungkan kepada diri pribadi, diri kita sendiri. Harus seringkali untuk memuhasabah bagi kita agar jangan sampai kemudian terlarut-larut. Yang na'udzubillah jangan sampai kemudian menyebabkan legasi yang tidak baik bagi generasi setelah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa harus kita sadari ketika terjadi hal yang demikian, maka seharusnya menjadi kekhawatiran kita, jangan-jangan musuh Islam begitu bahagia dan senang dengan keterbelahan kita. Tetapi kita malah sibuk mengurusi perbedaan-perbedaan yang kemudian itu tidak bisa menyebabkan kita bisa berdamai, kita bisa bersatu, kita bisa menggapai cita-cita bersama yang itu adalah untuk kemaslahatan kebaikan bersama. Dalam pergaulan, dalam persahabatan, bahkan jangankan jauh-jauh, kita yang sekeluarga, mungkin ada yang suami dengan istri, apakah ada yang sama? Tidak, tetapi berbeda. Dalam ikatan pernikahan kan menyatukan dua perbedaan karena memiliki visi yang besar, misi yang besar, disatukan dalam satu visi misi yang besar. Ada perbedaan itu bisa dikelola dengan secara baik. Dan jangan sampai kemudian karena kita tidak mampu mengelolanya, malah merasa paling benar sendiri, kemudian menyalahkan, kemudian tidak mau mengalah, kemudian tidak menginginkan perdamaian di antara masing-masing, maka jangan harap kalau kita bisa menginginkan kekuatan umat ini menjadi kekuatan begitu sangat luar biasa besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahwa dalam keterkaitan keseharian kita,
ini perlu kembali kemudian menggaungkan kembali al-ukhuwah al-islamiyah. Al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan di atas dasar nilai-nilai keislaman. Yang kemudian kita sama-sama sebagai pemeluk agama Islam, terlepas dari etnis manapun kita berasal. Di sini kan ada yang Minang, ada yang Sunda, Jawa juga, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, belum lagi Sumatera, Barat, apalagi Barat, Selatan, Utara, Kalimantan, Sulawesi. Dan Masya Allah begitu sangat luar biasa ragamnya etnis kita, khususnya di Indonesia. Artinya bahwa selama kita sebagai seorang Muslim, itu ikatannya sungguh sangat luar biasa, melebihi ikatan saudara sekandung. Dimanapun kita berada, ketika sudah mendasarkan kepada al-ukhuwah Islam yang ingin kita kedepankan, persaudaraan Islam yang ingin kita utamakan, persaudaraan Islam di antara siapapun juga, adalah semata-mata karena ingin tegaknya li'i'la'i kalimatullahil uliyah, untuk menegakkan tingginya kalimat Allah Subhanahu wa taala di mana bumi kita berpijak. Masya Allah, di sini dengan multi etnis, multi culture yang kemudian kita dipertemukan, kita diikat dalam satu akidah yang sama. Ada yang dari etnis Arab, Saudi, Lebanon, kemudian IPB, India, Pakistan, Bangladesh, dan lain sebagainya. Belum lagi yang lainnya. Itu Masya Allah, kalau sudah ketemu di masjid, apa kita berbeda? Tidak, semuanya sama. Kita tuh sama secara imannya sama. Walaupun casingnya beda-beda. Speknya mungkin beda-beda. Tetapi harddisk atau yang paling utama, Islam. Itulah yang harus kita sadari bersama. Masya Allah, kita bertemu dengan siapapun juga. Dari manapun asal, selama ketika ada mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sangat luar biasa. Pada saat ditanya apakah engkau seorang Muslim, orang Arab ketika saat itu bertemu, satu di China waktu itu, waktu ada dakwah, safari dakwah Ramadan 2014. Ketika saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, dia Waalaikumsalam. Anta Muslim, Alhamdulillah. Artinya dengan pengucapan salam itu Masya Allah menandakan bahwa ia adalah seorang Muslim. Dan itu menjadi kebahagiaan, kebanggaan yang luar biasa. Berada di negara yang kita mungkin masih saat ini sebagai minority, tetapi ketika mendengarkan kalimat Assalamualaikum dari siapa yang berhadapan dengan kita, kemudian kita jawab, ini kebahagiaan yang sungguh sangat luar biasa. Bahwa perbedaan dimanapun kita berasal, itu melebur, yang kemudian itu menjadikan kita merasa sebagai saudara, bukan sebagai orang asing. Dan ini yang harus kita tumbuhkan, bahwa apapun perbedaan-perbedaan itu adalah sunnatullah, tetapi bagaimana kita mengedepankan kebersamaan. Ada juga dengan istilah al-ukhuwah al-insaniyah atau al-basyariyah, yaitu adalah saudara sesama manusia dalam kemanusiaan. Bahwa sebagai seorang Muslim, kita tentu hidup di negara yang kemudian multicultural, multi etnis, yang tidak bisa kita hidup dengan serta-merta dengan sendirinya. Tetapi kaitan dalam muamalah, kaitan dengan sosial, kaitan dengan ekonomi, boleh saja kita bermuamalah dengan siapapun yang bukan yang seakidah dengan kita. Kita punya sudah hot ahmar, ya, sudah punya red line kalau yang berkaitan berkenaan dengan akidah, dengan usul, dengan sifat yang sangat fundamental sebagai seorang Muslim. Mau Anda berbisniskah, mau Anda kemudian sama-sama bekerja. Karena jangan salah, ketika misal kita memiliki atasan kita yang memang tidak seakidah dengan kita, dan merasa kemudian kita sebagai seorang Muslim, lalu kagak seakidah dengan kamu, ngapain saya harus nurut, ngapain saya harus ikut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh bos. Bukan seperti itu. Ketika seseorang, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang
ketika dia bekerja dengan siapa, dia harus ingat bahwa al-mu'minuna ala syurutihim. Seorang beriman itu terikat kepada syarat-syaratnya. Apa ini maksud dengan syarat-syaratnya? Kita tentu ingat pada saat kita bekerja ada yang disebut dengan namanya ijab qabul. Ijab qabul tuh akad kontrak. Jangan kepikiran Ustaz mah ijab qabul teh nikah. Enggak. Ijab qabul adalah di mana terjadinya kesepakatan. Di mana terjadinya perjanjian. Di antara pihak pertama yang memberikan pekerjaan, pihak kedua yang melakukan pekerjaan. Artinya apa? Di sana ada semacam siapa yang pihak pertama, kita sebagai pihak kedua. Maka inilah yang kemudian harus disadari bahwa agar jangan sampai kemudian kita dalam bekerja tidak memikirkan dan hanya memikirkan kaitan bahwa kita seorang muslim, dia bukan, kemudian kita berbuat semena-mena, jangan. Tetapi kita harus mengetahui dan memahami kita sudah terikat kepada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Maka tidak sedikit kemudian seperti case yang hari Jumat itu kan sebetulnya waktu zuhur kan jam 12. Ya kan? Tetapi kemudian sholat Jumatnya pada jam pukul 1 karena menyesuaikan dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita bertepatan dengan waktu lunch time. Walaupun kita tidak lunch karena puasa. Gitu. Artinya apa? Masya Allah betapa luasnya ajaran kita yang kemudian tidak serta-merta kemudian jam 12, tetapi kita tidak memahami fikih prioritas yang terjadi di mana kita sedang berada. Dan inilah Masya Allah, kalau kita mau merenungi, kalau kita mau memahami betapa kita seharusnya yang apa-apa yang sudah terjadi pada sebelumnya itu sudah harus move on. Kita harus melihat, mengedepankan kebersamaan, mengedepankan keutamaan kemaslahatan bagi seluruhnya, agar jangan sampai kemudian kita masih dikungkung oleh hasil yang sebelumnya, yang kemudian terus-menerus yang menjadikan kita seolah mereka salah, kita benar. Atau bahkan boleh jadi dalam pandang mereka, kita salah, mereka benar. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Banyak yang harus kita ketahui bahwa yang perlu kita sadari bahwa jangan sampai kemudian, yes kita fine, tidak ada masalah. Tetapi maaf sekali lagi, sekarang ini dunia teknologi yang begitu sangat maju. Sampai diibaratkan dengan post-truth ya. Ini tidak sedikit yang kemudian banyak yang terjadi adalah tidak sempat melakukan saring sebelum sharing. Saring dulu before sharing. Bedanya tipis kan antara pakai hak apa kagak. Saring dalam bahasa Indonesia apa bahasa Inggrisnya? Filter. Filter before sharing. Seperti itu. Kalau filter di Indonesia tuh suka diasumsikan tuh nama rokok. Maaf, tapi saya nggak ngerokok. Jangan orang perokok pasti tahu mana. Filter pasti udah paham tuh. Tapi kita maknanya adalah saring dulu sebelum sharing. Sekarang mah lihat, kan ketahuan di situ forward. Apalagi yang tulisannya forward, tanda panahnya banyak. Udah ketahuan. Itu cuma ketemu kopas. Bayangkan. Satu grup itu 257 orang. Lah kalau kita punya 10 grup udah berapa? 2.570. 30. Bahkan ada yang sampai 50. Disebarin tiap grup. Yang baca berapa? Dari yang baca yang nyebarin berapa? Kalau itu kebaikan, satu ilmu, informasi yang bagus dan positif, pahala. Tapi yang disebarkan adalah kalau tidak fitnah, ghibah, dua-duanya potensinya dosa. Kalau benar, iya.
Tapi kaitan dengan keburukan orang dan sebagainya. Beda kalau kritik dengan apa, itu bisa kita bedakan. Dan sudah menghina, mengkritik, menyinyir, membuli, naon deui. Ini kan Masya Allah harusnya kita menyadari bahwa mungkin secara tangan ringan, tapi kan harus dipikirkan. Apakah ini bisa menyebabkan kepada perpecahan? Apakah ini bisa menyebabkan kepada persatuan? Apakah ini kemudian bisa menjadikan itu masalah atau tidak? Ini harus dipikirkan. Sekarang ini orang muda, share. Tapi nggak difilter dulu. Tidak dibaca dulu. Kadang main, asal bagus lihat judulnya, kadang lihat paragraf akhir, tidak dibaca. Dan na'udzubillah jangan sampai kemudian asal baca judul langsung kirim. Asal baca judul langsung kirim. Tidak dibaca dulu, tidak ditelaah dulu, tidak ditilai benarkah atau kagak. Bagus untuk di-share apa tidak. Mungkin dia boleh jadi bagus, informasi bagus, tapi boleh jadi tidak bisa dikonsumsi oleh orang umum. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Kaitan-kaitan konflik yang terjadi itu adalah bagaimana kita boleh jadi jatuh kepada kesalahan, ya. Setiap diri kita pasti akan terjatuh dalam kesalahan, yes. Tetapi kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi setiap bani Adam manusia pasti akan jatuh ke melakukan kesalahan. Tetapi kita jangan stop sampai sini. Karena merasa dapat redaksi sampai sini, main enak aja kemudian. Ada sama manusia salah terus. Tidak mungkin selamanya akan jatuh kepada kesalahan. Tetapi ada lanjutannya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan mereka yang sebaik-baiknya ketika terjatuh dalam kesalahan adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ya, saya ngopi dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu merenungi apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, an-nasu sinfani, imma akhun laka fid din, imma syarikun laka wa imma syarikun laka fil hayat. Artinya bahwa saudara atau manusia kepada dua hal dibagi. Ada saudara dalam seakidah dan ada saudara yang sama-sama dalam kemanusiaan. Syarikun fil khalq, ya, syarikun fil khalq. Artinya bahwa kita yang sesama dengan saudara kita yang seakidah, ini harusnya ada keutamaan dibanding ketika kita bersahabat atau berteman dengan yang tidak seakidah. Mananya apa? Bahwa hal-hal yang mungkin boleh terjadi di antara kita itu agar segera jangan terlampau membesar, tetapi tidak memecahkan persoalan. Agar jangan sampai polarisasi. Mungkin polarisasi ada yang persoalan politik, ada persoalan kelompok, ada persoalan organisasi, ada persoalan kepentingan. Sekarang ini itu sudah ribut dengan perbedaan pendapat. Itu baru pendapat. Gimana kalau sudah beda pendapatan? Makin ribut. Nanti kalau ada yang kurang paham pendapatan, tolong ditranslate into English ya, with brother. Haika. Ini kan harus kita pahami. Agar apa? Agar jangan sampai kemudian memberikan legasi yang buruk kepada generasi setelah kita. Jangan sampai meninggalkan legasi yang kurang baik kepada anak-anak cucu kita disebabkan karena perseteruan, karena perbedaan yang kemudian menyebabkan perpecahan, menyebabkan terbelahnya hubungan persaudaraan kita. Pernah terjadi di Mesir saat pemilihan pilpres. Apa yang terjadi? Si suami udah jelas milihnya, saya nggak nyebut angka ya, biar aman. Di Mesir, Imalayan di Indonesia. Suami milih A, si istri milih B. Apa yang terjadi pasti tanya, kamu milih siapa? Milih B.
pisah kita. Ini terjadi, ada di berita, pisah. Kalau cek orang Sunda mah firak ya, pisah. Dan itu dengan mudah. Kenapa? Ini karena terlalu rigid dalam beragama. Kaitan dengan persoalan demikian kemudian dibawa ke dalam ranah rumah tangga yang kemudian dijadikan pendapat sehingga dia memisahkan diri dari keluarga. Ini pandangan dari mana yang kemudian menyebabkan terbelahnya dan terpisahnya satu keluarga menjadi tidak bersatu lagi. Disebabkan perbedaan pilihan. Dan ini yang sangat dikhawatirkan. Karena terlalu berlebihan. Al-ghulu ya, terlalu berlebihan dalam memahami perkara agama. Keniscayaan adalah perbedaan itu keniscayaan. Suami istri kan sudah biasa. Ya seringkali bukan disebut ribut. Ya itulah dinamika romantisme. Ya, pagi sedikit ada heboh gitu kan. Konslet lah kalau Brother Haikal. Siang insya Allah sudah clear. Biasa. Tetapi jangan sampai kemudian, makanya kan gegabah jangan sampai kemudian kita mengucapkan mudah. Dalam fikih itu jangan sampai mudah mengucapkan saya bilang. Tidak. Dan ketika itu berita viral, ya Allah, ngelus dada. Ini kok bisa seperti ini? Inilah yang harus kemudian kita pahami agar jangan sampai kemudian kita terjatuh dalam al-ghulu fiddin, terlalu berlebih-lebihan yang kemudian kita memahaminya dalam konteks kita beragama. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sikap kita bahwa kita harus menyadari terjadinya adanya misalkan pengkotak-kotakan yang kemudian si A, si B, si C, si D, umatnya A, umatnya B. Kita semua umat wahidah. Kita tuh umat Islam. Ada perbedaan itu biasa. Bahkan para ulama sudah biasa terjadinya perbedaan itu sunnatullah dalam khazanah keislaman kita. Adanya madzhab fikih al-arba'ah. Fikih madhab yang 4, apa itu tidak ada perbedaan? Perbedaannya ada. Ya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Itu artinya adalah fikih wilayah ijtihad furu' yang debatable, bisa diperdebatkan, didiskuskan. Kalau sudah kaitan dengan akidah, mereka sudah satu on the right way. Karena kaitan dengan akidah itu ya. Makanya kalau dalam fikih itu luas sebetulnya. Misal imam sholat subuh kunut. Lalu yang makmum tidak terbiasa kunut, maka saat itu harus mengikuti imamnya kunut. Boleh jadi dia memiliki pendapat dan itu dihargai. Termasuk orang yang makmum terbiasa kunut, tiba-tiba imam yang gak kunut, tidak bisa kemudian dia kunut sendirian. Tetapi ini sudah jarang lagi terjadi perdebatan di antara mereka kunut apa tidak kunut dalam sholat subuh. Kenapa? Karena sudah lagi tidak ada yang sholat subuh. Nauzubillah. Ini sama kaitan dengan tarawih. Ada yang 20, ada yang 8. Boleh, itu punya ijtihad masing. Ada yang formasi 2-2-2-3, formasi 2-2-2-1, ada formasi 4-4-3, tapi bukan 4-4-3 versi formasi tim bola ya. Itu yang seharusnya itu biasa. Biasa itu Masya Allah kekayaan kita dalam khazanah keislaman. Tapi lagi-lagi yang miris sudah tidak ada lagi ngobrolin itu. Masalahnya apa? Sudah nggak ada yang mau taraweh. Luas sebetulnya dalam fikih itu. Nah, justru dengan kekayaan khazanah fikih ini, maka para santri itu sebetulnya
di pondok kami, ya sama-sama di pondok dengan Dr. Khalid, itu diajarkan kitab Ibnu Rushd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Seluruh pendapat para imam mazhab yang 4 itu dipelajari. Agar bahwa ternyata ada pandangan-pandangan berbeda menurut A, menurut B. Semuanya memiliki dalilnya masing-masing. Yastadilluna bil ayatil Qur'ani wal ahadits nabawi. Semuanya menggunakan dalil dalam Quran. Jadi jangan kemudian ada pandangan, saya emang nggak perlu pakai imam mazhab A, B, C, D. Langsung saja saya kepada Al-Quran was Sunnah. Baik, kalau kemudian kita memahaminya Al-Quran was Sunnah secara letterlek, malah bisa jadi menyebabkan kepada yukhalif, berbeda, bertentangan dengan apa yang telah dirumuskan, digariskan oleh para imam mazhab yang 4. Imam mazhab yang 4 artinya bahwa mereka sudah sedemikian berijtihad yang luar biasa. Kita cukup sebagai muqallid. Gak bisa muqallid itu yang ikut. Pengikut dari apa yang telah disampaikan oleh para imam. Saya ikut Syafi'i, silahkan. Saya ikut Hambali, boleh. Saya ikut Hanafi, silahkan. Suatu ketika waktu ke Turki tahun 2013, saat saya ikut sholat berjamaah subuh di Turki, di Istanbul, saya lupa waktu itu di sana mereka mayoritas Hanafi. Nah, pas kemudian saat imam itu agak siang, ya tapi tidak sampai syuruk. Dari azan ke iqamah itu kurang lebih 45 menit. Jadi enggak terlalu gelap awan itu ya, langit itu. Sampai kemudian saat dia membaca suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita jawabnya apa? Amin. Pas mengucapkan amin, satu-satunya yang mengucapkan dengan kencang saya sendiri. Yang lain diem. Ya amin tetap amin, cuma lirih. Waladdallin, amin paling kencang. Pas itu kok saya sendiri suara yang kencang. Akhirnya baru teringat bahwa itu ternyata teman-teman jamaah di Turki adalah bermadhab Hanafi. Nah kalau kita misalkan tidak mau tahu pas itu, ini kok nggak benar pada nggak amin, gimana sih sholatnya? Nah itu kalau belum apa-apa sudah memponis, maka sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, man qalla ilmuhu katsura ghadabuhu. Yang sedikit reference, pengetahuan, ilmunya, ma'rifatnya, pengetahuannya, maka akan banyak ngambeknya. Belum apa-apa ngambek. Nah begini sholat tuh. Nah kok gak pakai kunut? Nah kok pakai kunut? Kenapa begini? Kalau sudah memahami tentang fikih madzhabul arba'ah, insya Allah semua akan saling hormat menghormati. Semua akan saling pakewuh. Semua masing-masing menghormati pilihan. Tidak harus kemudian menjadikan kita bermusuhan. Menjadikan kita tidak mau berteman. Tidak. Fine, kita tetap bersahabat. Kita tetap berteman. Kita tetap bersaudara. Apapun perbedaannya. Maka maslahatnya adalah kedepankan kebersamaan dan kesampingkan perbedaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua dan kita sama-sama bisa mempererat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di atas ras agama Islam, dan ini semuanya berlaku untuk siapapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhai kita dan mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, Ramadan mubarak. Kullu amin wa antum bi khair. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.